satu kerinduan agar Engkau membangun kami menjadi rumah doa-Mu, menjadi batu-batu hidup yang mempersembahkan seluruh keberadaan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami mengerti firman-Mu pada hari ini, kiranya Engkau menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, supaya kami diubahkan dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya menyesuaikan dengan kamera ya, jadi saya geser-geser sedikit. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini adalah satu hari yang mungkin saya tidak akan lupakan, karena ini adalah kali terakhir saya akan berkhotbah di Ibadah 2 sebagai hamba Tuhan full time di GKMI Anugerah. Kalau saya akan berkhotbah lagi mungkin sebagai pengkhotbah tamu, karena saya akan mengakhiri pelayanan tanggal 30 November di GKMI Anugerah. 1 Desember saya akan diteguhkan sebagai pendeta muda di gereja yang lain. Dan sepanjang November itu saya nggak ada khotbah lagi ya, kecuali di Connection. Nah nanti boleh hadir di situ. Jadi hari ini saya berkhotbah terakhir kali di ibadah kedua. Oke, mari kita sama-sama membaca Matius 16 ayat 18 yang sudah kita baca di awal ibadah tadi ya. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. 21 Mei yang lalu saya pernah mengkhotbahkan ayat ini dan saya fokus kepada kata jemaat atau kata gereja yang muncul di dalam ayat ini dari perspektif bahasa Ibraninya. Hari ini saya akan mengkhotbahkan ayat yang sama, tapi saya ingin mengajak kita fokus di alam maut tidak akan menguasainya. Dan batu di atas batu karang ini. Jadi dari perspektif reformasi. Sekilas info, bulan Oktober itu biasanya diperingati sebagai bulan reformasi gereja. Terutama gereja Protestan ya, bukan gereja Prosetan tapi Protestan. Mengapa bulan reformasi itu Oktober? Karena 31 Oktober 1517 ada sebuah peristiwa yang memicu gerakan reformasi di seluruh daratan Eropa. Peristiwa itu adalah Martin Luther memakukan 95 tesis yang menyangkal otoritas gereja pada saat itu yang menjual surat pengampunan dosa. Jadi ceritanya saat itu memang pengajaran gereja agak menyimpang dari Alkitab. Gereja mengajarkan adanya purgatori, yaitu tempat penyucian dosa. Nah ini dasarnya 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Gereja mengakui bahwa orang-orang kudus itu punya pekerjaan, punya merit ya. Merit itu apa ya? Kebajikan yang surplus dibandingkan kita manusia biasa. Makanya orang kudus itu dikatakan di sini ya. Jadi ini kan sekali, kita baca ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi dari sini ditafsirkan pada saat itu, oh ada tempat pembakaran. Nah ada orang yang ketika dibakar itu tahan uji seperti emas. Tapi ada orang yang ketika dibakar seperti jerami, gosong. Nah, yang seperti jerami ini berarti dosanya banyak. Nah, dia harus doa kepada orang yang pekerjaannya itu emas supaya kecipratan, supaya surplus. Jadi,
supaya dia tidak lama-lama terbakar di api penyucian, gereja waktu itu mengajarkan kepada jemaat supaya kita minta kepada orang-orang kudus supaya mereka bagiin kebajikannya. Nah, selain itu Paus juga menjual sertifikat pengampunan dosa. Kalau mau mengurangi masa pembakaran di purgatori, belilah surat itu. Uang menjadi patokan keselamatan jiwa seseorang. Hal ini menggelisahkan banyak sekali orang, termasuk salah satunya adalah Martin Luther. Pada 31 Oktober 1517, dengan bermaksud sebetulnya ngajak teolog-teolog diskusi, dia memakukan 95 dalil di dalam bahasa Latin, tapi diambil sama orang, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dan disebarluaskan, semua orang bisa baca dan jadi viral gitu ya. Singkat cerita, semakin banyak orang yang berani mempertanyakan otoritas gereja dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Akhirnya, gerakan reformasi itu menyebar mulai dari Jerman, mulai dari Martin Luther ke berbagai negara di Eropa. Nah, mari kita lihat lagi, kita fokus lagi ke Matius 16 ayat 18 ini. Di situ dikatakan di atas batu karang ini Tuhan Yesus mendirikan gerejanya atau jemaatnya. Saya bertanya, kalau gereja itu didirikan di atas satu dasar batu karang yang teguh, yaitu di atas pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, mengapa gereja itu mengalami penyimpangan dan perlu mengalami satu reformasi? Bahkan di dalam gereja Protestan itu ada satu slogan yang terkenal, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya Reformed Church is always being reformed. Gereja reformasi selalu direformasi. Reformasi gereja tidak hanya berhenti di Martin Luther, tidak hanya berhenti di abad ke-16, tapi terus-menerus terjadi sampai hari ini. Mengapa? Apakah dasar gereja berdiri itu kurang kokoh? Atau dasarnya itu kokoh, tapi orang yang membangun gereja, membangun secara sembrono, asal-asalan, sehingga perlu direnovasi, diperkuat. Atau memang gereja itu ya seperti bangunan yang setiap berapa tahun sekali ya secara berkala itu direnov supaya penampilannya tetap cantik, rapi, dan relevan dengan zaman. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama mari kita lihat apa esensi jemaat yang Tuhan Yesus maksudkan di ayat tadi. Di dalam khotbah saya 21 Mei kemarin, saya sudah menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus menyebut kata jemaat, Tuhan Yesus pasti tidak menggunakan bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia itu dipakai oleh Rasul Matius ketika menulis catatan mengenai perkataan Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus sendiri itu mengajar, dia menggunakan bahasa Aram atau Ibrani, bukan bahasa bukan bahasa Yunani. Nah, yang digunakan pada saat itu adalah kahal atau edah, artinya adalah jemaat. Nah, kata ini muncul sering sekali di dalam perjanjian lama dan merujuk kepada bangsa Israel sebagai umat perjanjian, sebagai tentara perang, dan sebagai imam. Nah, saya nggak akan ulangin semua penjelasan panjang lebar. Kalau mau dengar lebih lengkap, silahkan cek nanti di rekaman khotbah ya di channel YouTube GKMI Anugerah ya. Di situ. Ya, pesan-pesan sponsor. Ya. Yang ingin saya tekankan di sini ialah gereja atau jemaat itu tidak merujuk kepada keanggotaan gereja. Tidak merujuk kepada kehadiran fisik kita di bangku-bangku kebaktian ini.
apalagi merujuk kepada organisasinya, yayasannya, gedung-gedung dan tembok-tembok ini. Sama sekali bukan. Gereja atau jemaat itu merujuk kepada orang-orang yang mau tunduk di bawah perjanjian ilahi dan melaksanakan panggilan kudus sebagai prajurit Kristus dan imam Allah. 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan bahwa setiap kita adalah batu-batu hidup yang dipakai untuk pembangunan sebuah rumah rohani sebagai satu persembahan kepada Allah. Ini adalah hal pertama yang perlu kita perhatikan untuk menjawab pertanyaan kita tadi. Mengapa gereja perlu direformasi kalau kebenaran Allah itu tidak berubah? Bukan karena fondasinya itu jelek. Bukan karena yang membangun itu membangun dengan asal-asalan. Bukan karena ya memang perlu secara berkala direnovasi supaya relevan dengan zaman. Tapi karena gereja adalah satu organisme. Gereja adalah batu-batu hidup yang dinamis, yang terus mengalami proses. Yang kedua, kita perlu lihat apa tantangan yang dihadapi batu-batu hidup ini. Sejak zaman Adam sampai nanti Tuhan datang, ada satu hal yang penting untuk kita sebagai umat Tuhan sadari. Yaitu kita memiliki musuh yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Kita lihat ya di Matius 16 tadi dikatakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa Tuhan Yesus nggak berhenti gitu ya? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, titik. Kenapa harus ada tambahan? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti gereja dan alam maut dan kuasa gelap itu terus mengalami satu tension. Ya, mereka koeksis dan terus saling bertuburukan satu sama lain. Dari zaman Adam, modus kerja iblis itu nggak pernah berubah. Sampai sekarang dan sampai nanti. Iblis selalu mencoba membelokkan kebenaran Allah. Adam dan Hawa jatuh karena iblis menggoda dan membelokkan kebenaran Allah. Bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala karena iblis terus mencoba membelokkan kebenaran Allah. Iblis menggoda seolah-olah Allah itu bukan satu-satunya Allah tapi ada Allah yang lain. Seolah-olah Allah itu kurang maha kuasa, dia hanya berkuasa di bidang peperangan, tapi kalau pertanian harus dewa yang lain, harus dewa Baal. Itu tipu muslihat iblis. Gereja di abad pertengahan jatuh ke dalam kesesatan teologi karena ada iblis yang membelokkan kebenaran Allah. Gereja kita hari ini banyak masalah karena iblis terus berusaha membelokkan kebenaran Allah. Seolah-olah fokus gereja, fokus kita ibadah itu adalah, saya ingat ya beberapa tahun lalu, ada sedikit ketegangan, ibadah itu mau pakai lagu kontemporer atau lagu PPR. Sampai ya ada orang gak suka kepada siapa, ada WL satu gak suka kepada WL lain. Udahlah itu dijadwalin jarang-jarang aja, itu lagunya kuno semua. Gitu kan. Seolah-olah pusat dari penyembahan di gereja itu hanya musik. Dan selera pribadi masuk. Dan iblis pakai itu membelokkan. Padahal pusat ibadah kan Kristus. Mau lagu hymn, mau lagi kontemporer, yang penting kan pusatnya Kristus. Kenapa kita gak bisa menghargai itu? Kita fokus ke selera pribadi, itu tipu muslihat iblis. Gereja perlu terus direformasi karena batu-batu hidup, yaitu kita semua itu terus-menerus bergumul untuk menemukan kebenaran Allah yang diputarbalikkan oleh si jahat. Ini adalah hal kedua yang perlu kita perhatikan untuk menjawab pertanyaan mengapa gereja perlu terus direformasi. Karena kebenaran Allah
yang tidak berubah itu terus-menerus diselewengkan oleh iblis. Sampai di sini saya rasa kita mulai ada pencerahan. Semper reformanda, terus-menerus direformasi. Kenapa kita perlu terus-menerus direformasi jika kebenaran Allah itu tidak berubah? Karena kita adalah batu hidup yang terus-menerus mengalami pencobaan dari iblis yang berusaha menyelewengkan kebenaran Allah. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus Kristus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Tapi di situ di saat yang bersamaan ada iblis yang datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Ada sebuah tension di sini. Di satu sisi kebenaran Allah itu hadir untuk mengubah hidup kita. Tapi di sisi yang lain, iblis itu mau mencuri kebenaran itu dan menghancurkan kita. Saya rasa ini adalah satu fakta yang mengerikan. Di mana Allah hadir, iblis juga ada di sana. In a sense, the devil is omnipresent and coexist with God. Iblis itu hadir dan terus bersama-sama dengan Allah. Mungkin kita berpikir bahwa iblis itu banyak di tempat-tempat gelap, tempat-tempat yang seram, tempat perjudian, tempat pelacuran, di penjara, dan sebagainya. Ya. Pikiran itu sah. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa iblis itu terlebih lagi hadir di mana kebenaran Allah itu hadir. Yaitu di gereja, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan seterusnya. Lalu, bagaimana kita menyikapi hal ini? Dalam perenungan saya menemukan bahwa hal ini itu memang harus terjadi. Di mana kebenaran Allah itu hadir, iblis juga harus ada di sana. Ya, apa maksudnya ini ya? Coba kita bayangkan. Firman Allah mengatakan, jangan terima suap. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu kata firman Tuhan. Kalau nggak ada iblis yang berusaha membelokkan kebenaran ini, terus apa jadinya kebenaran ini? Kebenaran itu hanya akan jadi satu teori, satu ide yang tercantum di dalam kertas-kertas yang hanya kita hafalkan di dalam memori kita, yang tidak kita hidupin. Tapi begitu ada godaan iblis, kebenaran ini justru jadi pedang roh yang hidup. Firman itu menjadi kuasa untuk melawan tipu daya iblis. Ya, saya sadar ada dua bahaya yang bisa muncul dari perkataan saya tadi. Pertama, seolah-olah saya sedang ngajarin yang namanya dualisme. Seolah-olah alam semesta ini dikuasain oleh satu dewa baik, satu dewa jahat. Manusia hidup di antara pertarungan kedua dewa ini. Ya, saya tekankan, Allah adalah pencipta dan iblis itu ciptaan. Bukan dua dewa yang setara yang bertarung. Ya, Allah tidak setara dengan iblis. Iblis itu ciptaan. Nah, yang kedua, seolah-olah saya mau katakan bahwa tanpa iblis, firman Allah itu jadi nggak ada nilainya. Bukan itu yang saya mau katakan ya. Seolah-olah kalau tidak ada warna hitam, warna putih itu jadi jelek. Maksudnya jadi nggak kelihatan. Bukan, ya, saya kasih satu ilustrasi ya. Kalau saya nanti misalnya menikah, kalau Tuhan tunjukkan jodohnya ya, kalau enggak ya enggak gitu kan. Tapi seandainya satu hari saya menikah, saya tidak boleh cari basement itu Rainer gitu ya. Kenapa? Saya jadi kelihatan tambah jelek, kan dia lebih ganteng dari saya kan.
Apalagi cari yang lebih tinggi dari saya. Saya harus cari yang kira-kira membuat saya jadi lebih menonjol. Kira-kira begitu. Nah Tuhan gak kayak gitu ya. Tuhan bukan tak kasih iblis supaya aku kelihatan lebih baik. Tak kasih iblis supaya aku kelihatan lebih jadi penolong, jadi penyelamat. Karena ada iblis. Bukan, Allah gak begitu ya. Jadi bukan itu yang mau saya katakan. Firman Allah itu berkuasa menciptakan segala sesuatu, bahkan firman itu adalah pribadi Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus kita. Namun, firman Allah yang tertulis itu butuh wadah, konteks kehidupan untuk menjadi nyata di dalam keseharian kita. Dengan segala kebijaksanaannya dan rencananya yang kekal, Allah membiarkan iblis berkuasa di bumi agar kita itu terus bersandar pada firman-Nya. Agar kita terus menjadikan firman ini senjata kita di dalam berperang melawan tipu muslihat iblis. Dan konsep ini bukan konsep karangan saya. Konsep ini adalah konsep yang dipegang teguh oleh Martin Luther, Bapa Reformasi Gereja. Seorang teolog reform bernama Heiko Oberman berusaha mendeskripsikan teologi Martin Luther. Dan di dalam kalimat-kalimat yang dia pakai untuk mendeskripsikan teologi Martin Luther, ada satu kalimat ini. Without a recognition of Satan's power, belief in Christ is reduced to an idea about Christ. Saya tidak mau masuk terlalu dalam ke dalam teologi Luther, tapi saya mau menggarisbawahi kalimat ini. Untuk menunjukkan bahwa apa yang saya katakan itu memiliki satu basis dasar teologi yang solid. Tanpa adanya kesadaran akan adanya peperangan rohani, semua firman yang akan kita baca itu hanya akan jadi pikiran saja, kognitif aja. Pernyataan ini sekaligus menjadi kunci kita menjawab semua pertanyaan tema-tema bulan ini. Mengapa sulit bertumbuh kalau firman Tuhan itu berkuasa? Karena ada iblis yang mau mencuri kebenaran firman itu. Mengapa kita berencana kalau Allah berdaulat? Karena kita perlu mengandalkan Allah di tengah-tengah kenyataan adanya iblis yang mencoba menjatuhkan kita dengan berbagai muslihat. Dikatakan di sana, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Kenapa kita berencana kalau Allah itu memang berdaulat? Ya karena ada iblis gitu loh. Serahkan semua kekhawatiran pada Tuhan, berencana dengan melibatkan Tuhan dan sebagainya. Mengapa kita menderita jika Allah Maha Baik? Karena ada iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Mengapa ada ujian kalau kita anak Allah? Agar kita itu dilatih untuk taat kepada Allah. Lebih daripada kita taat kepada iblis. Ya, jikalau kamu bebas dari ganjaran, maka yang harus, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Mengapa kita berdoa jika kita maha tahu? Ya, ini topik tadi pagi dikotbahkan oleh Pak Febri ya. Agar kita kuat, ini kok tidak jalan ya. Bisa dibantu?
Inilah, bentar ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita berdoa kalau Allah itu Maha Tahu? Supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi si jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi mengapa kita itu perlu terus direformasi? Supaya kita terus-menerus boleh menghayati kebenaran Allah di dalam hidup kita. Reformasi tidak berhenti di Martin Luther, di Philip Melanchthon, di John Calvin, di Thomas Cranmer, di Menno Simons, Dirk Willems, dan seterusnya. Reformasi terus bergulir sampai hari ini dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi. Reformasi tidak berhenti di pembaruan doktrin, pembaruan teologi, pembaruan pengetahuan, pembaruan ibadah, dan seterusnya. Yang paling penting berubah itu apa? Hidup kita masing-masing. Dan semua perubahan itu hanya mungkin terjadi kalau kita menyadari realitas peperangan rohani yang terjadi setiap detik di dalam kehidupan kita. Hanya kalau kita sadar bahwa kita itu diserang oleh iblis, kita akan menggunakan semua senjata yang kita punya untuk melawan tipu muslihat iblis. Itulah dasar perubahan hidup Kristen. Kita yang tadinya suka berzinah, menjadi sadar bahwa itu adalah tipu muslihat iblis untuk menghancurkan kita. Dan kita akan melawan perzinahan. Kita yang tadinya suka nonton pornografi, sadar, itu tipu muslihat iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Kita akan lawan itu. Kita yang tadinya suka korupsi menjadi sadar, itu juga tipu muslihat iblis untuk menghancurkan kita. Dan kita akan lawan yang namanya korupsi. Kita yang tadinya malas ke gereja, malas mendalami firman Tuhan, kita sadar itu tipu muslihat iblis untuk mencuri kebenaran Allah dari kita, dan kita akan berusaha lebih rajin ke gereja, lebih rajin mendalami firman. Kita yang tadinya suka marah-marah, menjadi sadar, itu muslihat iblis untuk memecah belah kita, menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga, relasi, dan hidup kita. Dari kita mencoba lebih sabar, lebih pengertian, dan seterusnya. Satu aplikasi sederhana buat setiap kita untuk kita coba aplikasikan sepanjang minggu ke depan. Setiap kali kita mau marah, mau berkata kasar, mau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, coba katakan, ya. Boleh di dalam hati, boleh juga dikeluarkan gitu ya. Coba katakan, ini tipu muslihat iblis. Ya, sadarin, ini tipu muslihat iblis. Lalu ambil waktu sejenak, beberapa detik untuk doa kepada Tuhan, ya dalam hati aja, ya katakan Tuhan tolong saya. Dengan demikian semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari, semakin disadarkan akan status kita sebagai prajurit Kristus dan semakin giat untuk menghidupi firman untuk melawan musuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah batu-batu hidup untuk membangun akan rumah Tuhan, untuk dipersembahkan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar bahwa sebagai batu-batu hidup, kami sangat rentan untuk digoda, dicobai oleh kedagingan kami,
oleh tipu muslihat iblis. Untuk itu kami sadar, kami perlu terus direformasi, terus diperbarui, terus diproses di dalam Tuhan. Diproses bersama Roh Kudus, diproses bersama kebenaran firman, yaitu Tuhan Yesus. Tolonglah setiap kami boleh menyadarin realita peperangan rohani di dalam setiap aspek hidup kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami, dalam perkuliahan kami, dalam pelayanan kami, di dalam relasi kami dengan Tuhan. Kami terus mengalami pergumulan itu. Tuhan tolong setiap kami menyadarinya, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dengan mengandalkan firman Tuhan. Ini doa kami bersyukur untuk firman ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengubahkan akan mentalitas kami, mengubahkan hati kami, mengingatkan kami akan firman ini, dan menolong kami menghidupi akan firman ini. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.